زين للناس حب الشهوات من النساء. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane, ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin untuk ganjaran. Tapi untuk dosa sithik-sithik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus, tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid itu donya akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing nang masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andaikan yang di jalan itu orang-orang soleh itu wah dunya sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya kata Nabi ya sudah nggak apa-apa asal a'tut thoriq haqqaha, ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh sing beda wedok ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Nah, masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu. Ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nak ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nak ono wong goleki alamat tuh takok sapa? Kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Sehingga kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami, semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabian akhir. Jadi tradisi madhab Syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain mboten kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate niku mboten. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa madhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makanya dawe Basim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama madhab ahli sunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl, kalimat yang membedakan mana madhab Syiah dan madhab ahli sunnah napa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Haji Maksum, di antara madhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abul Hasan napa? Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat.
Tapi nggak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang nggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan nggak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah Sayyid Muhammad kena arah percaya rungokno wong didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan njaluk kuburan padahal mayite ngeluhe perkara mau. Kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji wamen ingkana wali kok diarani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak, lu cara kowe dadi mayite bocah ora jelas mayit. Nah, makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu karena sanatnya seperti itu. Kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratun wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa pakai apa ingkana apa kita beruk. Nah, mulane itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya, artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat, sehingga umat ini nggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mauidhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi tidak punya sanad model keras, karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Loh, Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Iku Abu Jahal CS. Saiki kowe perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Kan penak. Anak sampean, wah sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak anak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Kaya imam masjid sing sepuh iku ndekne wong paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya. Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digenteni. Nah, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, wong ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kena abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nak ngono sing imbang Gus. Rai-rai pas-pasan wangel imbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup tuh wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuatah. Orang maksa sholat awal terus nang Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat tuh nang nggo guri ditakoki, "Kenapa kowe sering nggo guri?" Aku iku isin. Madhep pangeran kok hebat wae kok ngarep.
Banyak juga cara pandang ini karena wilayah ijtihad. Napa wilayah napa? Wilayah ijtihad itu kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena teletong dan teletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan anar, api. Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan. Kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, tidak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya gue botol mawon. Coba praktek nak wudu ra ono banyu berarti oleh nganggo solder ya ndak. Tapi itu kan ilmu. Ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah ngalami pembakaran itu cara mazhab Abu Hanifah dianggap suci, kayak botol, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah ngalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah. Semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar cara Syekh Nawawi Banten itu tae cek dianggap najis karena bentuknya besar. Inti kalau mazhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge mazhab. Jadi mazhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa ijtihad. Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan, ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi yang mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu, wong kok amen rahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu enggak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok enggak pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya enggak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar. Saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu enggak tak biji bagus, itu enggak bagus. Itu pasti ganggu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampean milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti ganggu apa enggak? Ya. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu ijtihad. Maksudnya ijtihad itu ya ada sahabat yang seneng Nabi itu enggak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, tapi enggak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya nggak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu, saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa nggak berani melihat wajah. Tapi banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah apa? Jadi kalau suwun terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa rahmah, atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak. Niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu niku kabeh napa roh